Lalu tanpa pikir panjang, Amir mengajak mereka berdua untuk ikut jalan-jalan ke Purworejo. Tiba-tiba Putri memegang pundak Amir. "Mas, kami pergi dulu." Panggilan pertama tidak ada jawaban. Namun, di panggilan kedua barulah diangkat oleh Pak Sabar. Lalu, dengan halus Mas Agus menceritakan kejadian yang ada dan minta maaf kepada Pak Sabar. "Lah, Putri sama Dani di rumah?" Mereka terheran-heran, takut, dan merinding setelah mendapati video call itu. Mereka terdiam tanpa mengucap satu kata pun, dan mereka pun langsung kembali menuju mobil. Di dalam mobil, Amir merasa sedikit takut dengan bangku yang berada di sebelahnya. "Lalu tadi itu siapa? Astagfirullahaladzim." Ketika di dalam mobil, mereka pun tidak saling berbicara satu sama lain dan hanya duduk untuk cepat kembali pulang ke rumah. Saat itu mereka tidak bisa berpikir yang lain selain memikirkan hal tadi. Ketika di dalam mobil, mereka pun tidak saling berbicara satu sama lain dan hanya duduk untuk cepat kembali pulang ke rumah. Saat itu mereka tidak bisa berpikir yang lain selain melainkan hal tadi. Mas Agus pun juga masih kaget dengan telepon Pak Sabar tadi. Dan tanpa sadar mereka sudah mau sampai ke pos ronda yang tadi. Ketika melewati pos ronda itu, Mas Agus hanya mengklakson orang-orang di situ dan mereka menjawab, "G." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika setelah mereka melewati pos ronda, mereka kembali melewati hutan yang cukup panjang dan kurang pencahayaannya. Di saat melewati tempat itu, tempat di mana Putri dan Dani tersenyum seperti mau tertawa. Sebelum mereka memasuki mobil, Amir sempat bercerita tentang Putri dan Dani. Sewaktu di perjalanan, tingkah mereka sedikit berbeda, khususnya tingkah mereka saat melewati hutan itu. Dan mereka pun tidak sadar akan hal itu, kecuali Amir. Melanjutkan perjalanan yang melewati hutan yang minim penerangan, suasana yang berubah seketika menjadi mencekam. Seketika jantung berdegup dengan kencang sambil dalam hati menyebut, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Dan benar saja, terdengar suara gamelan beserta nyanyian kidung dari sinden yang terdengar dari kejauhan. Sontak Amir pun merinding dan tidak ada kata-kata. Seolah badannya tiba-tiba membeku karena mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden itu. Amir tidak berani bertanya kepada siapapun di mobil pada saat itu karena posisinya juga mereka sedang melewati hutan yang entah berapa lama mereka akan keluar dari situ. Tak berapa lama Mas Agus memecahkan fokus mereka dan mengatakan, "Kayaknya ada yang mengikuti kita dari belakang. Dari tadi aku lihat spion ada cahaya kayak motor, tapi muncul hilang terus. Gus, kalau ngomong yang bener ah." Suara gamelan dan nyanyian sinden itu terdengar semakin keras dan semakin jelas. Amir pun buyar pikirannya. Yang tadi fokus nyebut jadi memikirkan hal yang aneh-aneh. Ketika mereka berangkat menuju Purworejo dan melewati hutan tadi, suara gamelan dan nyanyian kidung sinden itu terdengar lagi. Namun, itu terdengar seperti sedang ada tanggapan wayang di samping-samping jalan yang mereka lewati. Karena suara gamelan dan nyanyian itu sungguh-sungguh jelas. Saat itu suasana sudah memang tidak kondusif. Mas Agus pun mulai mempercepat laju mobilnya.
Namun tiba-tiba Mas Agus mendadak menginjak rem mobil. Sampai-sampai Amir dan Bu Haryati terperosok maju ke depan. Dan ternyata ada sosok mbah-mbah atau orang tua bungkuk yang sedang menyeberang jalan di depan mereka berempat. Sosok itu memakai baju lurik Jawa sambil berjalan pelan mengenakan tongkat kayu dan memakai ikat Jawa. Persis dandanan seperti orang zaman dulu. Bu Demul dan Bu Haryati terus-menerus membaca ayat kursi sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Dan Mas Agus masih memegang kuat setir mobil dengan begitu eratnya. Sedangkan Amir memberanikan diri untuk mengintip dari sandaran kepala kursi Bu Demul yang berada di depannya. Sosok itu berhenti di tengah jalan, persis tepat di depan mobil mereka. Lalu, Batua itu pun menengok ke arah mereka sambil tersenyum. Dan di saat Amir mengintip, terucap kata dari bibir mbah itu. Dan dia mengatakan, suasana pun makin tidak karuan. Sekejap setelah mbah itu menyeberang, tanpa basa-basi Mas Agus langsung menginjak gas dengan cepat. Amir tidak sempat berpikir bahwa itu tadi manusia atau bukan. Yang jelas, mereka saat itu sudah tidak nyaman lagi berada di sana. Rasa cemas, takut, merinding, dan aneh campur aduk menjadi satu. Sudah cukup jauh setelah melewati Mbah Tua tadi. Suara gamelan dan sinden itu pun masih terdengar keras dengan jelas di telinga mereka. AC mobil yang masih berfungsi dengan baik tidak berhasil membendung keringat mereka berempat. Masih terdengar lantunan ayat kursi dari Bu Demul dan Bu Haryati. Dengan tiba-tiba ada suara dari belakang mobil seperti sedang mengetuk-ngetuk kaca mobil bagian belakang. Sekejap Bu Haryati sembari membaca ayat kursi, dia menepuk tangan Amir yang bermaksud agar Amir melihat ada apa di belakang. Ada apa lagi nih? Dan dengan memberanikan diri, Amir mencoba melihat ke belakang. Sebelum Amir melihat ke belakang, Amir bertanya kepada Bu Haryati yang sedang berada di sampingnya yang menepuk-nepuk tangannya. Aku nengok beneran nih Bu Har. Dengan penuh keraguan untuk menengok, tetapi Amir sebenarnya juga penasaran apa yang mengetuk-ketuk kaca mobil bagian belakang. Dan Amir pun mulai menengok ke belakang. Dan sontak Amir kaget dan berteriak, "Pocong!" Bu Demul dan Bu Haryati teriak seketika, dan Mas Agus pun juga marah-marah di depan. Ketika Amir melihat ke belakang, ada sosok pocong yang sedang mengetuk dengan menggunakan kepalanya ke kaca bagian belakang mobil mereka yang berbunyi cukup keras. Amir melihat wajah yang cukup menyeramkan dan mengerikan itu. Muka hancur yang sudah tidak berbentuk dan berwarna hitam pekat. Dan pocong itu tersenyum menyeringai, matanya hampir keluar, dan memakai kain kafan yang lusuh, sambil menjatuhkan kepalanya ke kaca belakang mobil mereka, seolah-olah ingin ikut dengan rombongan. Setelah Amir berbalik melihat pocong itu masih saja mengetuk kaca belakang mobil mereka. Bu Haryati dan Bude masih membaca ayat kursi. Dan kali ini mereka membacanya cukup keras. Dan di akhir bacaan, Bu Demul dan Bu Haryati berteriak, "Allahu Akbar." Kemudian setelah Bu Demul dan Bu Haryati berteriak, ketukan kaca belakang mobil tiba-tiba terhenti. Bu Haryati kembali menepuk tangan Amir dengan tujuan untuk melihat apakah pocong itu masih ada di belakang mobil atau tidak. Lalu Amir memberanikan diri untuk menengok ke belakang
Dan akhirnya sosok pocong itu sudah tidak ada. Setelah kejadian itu, Mas Agus langsung menginjak gas lebih kencang lagi tanpa memikirkan yang lain. Hanya jalanan di depan yang menjadi fokus Mas Agus untuk cepat keluar dari daerah itu. Suasana sudah sangat kacau. Mereka seperti sedang berkendara di dalam sebuah ruangan, berada di sebuah hutan, dan tidak ada satupun pemukiman warga yang berada di tempat itu. Sesaat setelah beberapa menit, mereka pun merasa sudah cukup lelah. Mas Agus pun mengeluh karena sudah mengendarai mobil sedari tadi, namun belum juga kunjung keluar dari hutan itu. Bu, kok udah selesai ya jalannya? Udah, fokus nyetir aja sambil zikir, nak. Ketika Amir melihat dengan ekor matanya, ada sesuatu di luar kaca mobilnya. Sosok hitam sedang meloncat-loncat dari pohon ke pohon dengan cepat mengimbangi kecepatan mobil yang dikendarai Mas Agus. Tatapan Amir tetap ke arah depan, namun ekor matanya memperhatikan sesuatu yang meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Dan sontak Amir berteriak, "Bude, di samping ada hitam-hitam, loncatnya cepet banget." "Ya, biarin aja, tetap zikir, Le." Bude Mul dan Buhar yang tadinya agak panik, sekarang malah menjadi tenang dan menyikapi hal itu. Mungkin karena zikir mereka khusyuk, jadi bisa tenang. Sedangkan Amir masih terngiang-ngiang, wajah rusak pocong tadi. Tak lama kemudian lampu terang di depan sudah terlihat. Dan benar saja, mereka sudah sampai di jalan raya kembali. Lalu mereka ke jalan raya untuk kembali pulang. Suara gamelan dan sinden itu pun sudah tidak terdengar lagi. Semua yang ada di mobil itu pun menghela nafas lega. Dan mereka pun merasakan suasana ketika melewati hutan itu memang seperti sedang di dalam ruangan. Karena samping kanan dan kiri hutan dan atas pun juga ditutupi oleh reringinan. Jadi persis seperti di sebuah ruangan. Ketika Amir iseng membuka HP-nya, sontak ia kaget ketika melihat jam. Dan ketika Amir melihat jam di HP-nya, sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Yang artinya kejadian yang mereka alami di hutan tadi kurang lebih 7 jam di waktu normal. Dan Amir pun bilang ke semua yang ada di mobil bahwa waktu sudah mau subuh. Dan ketika semua mendengar, mereka pun syok. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah kurang lebih pukul 5 pagi dan tiba di rumah dengan selamat. Ya, itu adalah kisah mistis nyata yang dialami oleh Amir dan keluarganya saat hendak pulang dari Purworejo. Ambil pembelajaran dari kisah Amir ini dan terima kasih juga yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.